Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada, saat ini saya pengen olahraga di gudang tempat saya bekerja. Di video ini saya pengen cerita tentang seorang kepala keluarga yang dia mencium bau gas di rumahnya, akan tetapi dia abai, tidak memperbaiki gasnya. Dia santai-santai, padahal dia sudah mencium bau gas ya. Dia santai-santai gitu duduk. Nah, tiba-tiba ada tetangganya yang menyalakan korek api untuk satu keperluan, ya mungkin menyalakan lilin atau yang lainnya, dan kebetulan tetangganya itu dekat dengan eh, dapurnya gitu. Nah, ketika tetangganya menyalakan korek, tiba-tiba dia menyalahkan tetangganya itu karena qadarullah terjadi kebakaran yang besar. Dia menyalahkan adanya api. Dia menyalahkan adanya seorang tetangga yang menyalakan korek tadi. Oh, ini gara-gara api dan seterusnya nih. Yang saya pengen garis bawahi dan pengen tanyakan kepada teman-teman, bagaimana sikap seorang kepala keluarga yang mengatakan demikian. Tentu kita akan mengatakan ya bukan gara-gara korek itu semata, tetapi yang lebih besar adalah gara-gara kebocoran gas yang dibiarkan, ya tidak diperbaiki. Nah, kalau kita tarik pada kasus yang saat ini ramai di hari-hari ini, ketika kita mengetahui tubuh kita itu ada satu kondisi yang di situ sakit, lalu kemudian kita makan sembarangan, kita suka begadang, kita nggak suka olahraga. Nah, ini ibarat seperti kebocoran gas tadi yang sebenarnya bisa kita perbaiki dengan cara ya mengatur pola tidur, lalu memperbaiki apa yang kita makan, lalu kita membiasakan diri untuk olahraga. Kita perbaiki sedikit demi sedikit, ya, sehingga ketika ada ancaman dari luar atau hal-hal yang bisa mengancam diri kita dari penyakit atau yang lainnya, tubuh kita ya sedikit lebih siap untuk menghadapinya. Artinya masalah di internal dalam tubuh kita sudah kita perbaiki gitu. Sudah kita antisipasi sehingga ketika datang ancaman dari luar atau sesuatu yang kurang pas untuk tubuh kita, ya tubuh kita sudah siap. Seperti tadi ketika ada orang yang menyalakan api, ya, yang memang dia mempunyai kebutuhan, ya tidak selayaknya kita menyalahkan adanya api, ya. Akan tetapi kita tentunya harusnya menyalahkan kenapa kita sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh kita, akan tetapi tidak kita perbaiki. Saya kira kurang bijak juga kalau kita hanya menyalahkan ancaman dari luar, akan tetapi kita tidak mengkoreksi apa yang sebaiknya kita perbaiki dari tubuh kita. Maka dari itu, dari video ini saya mengajak kepada teman-teman, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memperbaiki pola tidur kita. Ya, jangan sampai kita kurang tidur, karena kurang tidur ini kemana-mana ya efeknya. Jangankan kita mau olahraga berat atau bekerja berat, kita yang pekerjaannya ringan pun ketika kita kurang tidur maka akan sangat tidak nyaman sekali. Ya, ketika menjalankan aktivitas itu. Yang pertama itu, dan dalam sunnah itu sudah diatur, sudah bikin rupa. Ya, Nabi melarang untuk kita begadang jika tidak diperlukan. Dan kita dianjurkan untuk segera tidur setelah Isya. Nah, itu sunnah, ya. Ya, ketika kita menjaga sunnah, nah sebenarnya sunnah itu yang menjaga kita. Ya. Lalu dari sisi makan, yang tadinya kita makan sembarangan, apapun kita makan, kita tidak memperhatikan cara mengolahnya, cara memasaknya. Kita makan terlalu kenyang setiap hari, ya. Jangan salahkan kalau banyak penyakit yang datang. Allah sudah mengatakan itu, sudah memberikan
aturannya, ya. Sudah memberikan aturannya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Sudah jelas. Dan guru-guru kita menjelaskan bahwa setengah ayat ini itu berbicara ilmu kesehatan secara keseluruhan. Jadi setengah ayat ini berbicara ilmu kesehatan secara keseluruhan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makan dan minumlah akan tetapi jangan berlebihan. Nah, hal-hal ini harus kita perbaiki. Ya, seperti kita memperbaiki kebocoran gas yang ada di rumah kita, sehingga ketika ada ancaman dari luar, kita sedikit lebih siap, atau bahkan kita bisa katakan kita sudah siap menghadapinya, ya. Dan selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Dan itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada sahabat-sahabat kita. Dan tugas kita adalah menjaganya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Banyak kekurangan dari omongan saya ini, saya mohon maaf. Dan apabila ada prinsip yang kurang sesuai dengan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita dalam iman. Ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.